Alhamdulillahilladzi khalaqa lana min anfusina azwaja linaskuna ilaiha wa ja'ala bainana mawaddatan wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Sidang yang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustadz, guru-guru kita yang alhamdulillah pada sore hari di acara akad nikah ananda kami niki banyak yang berkesempatan untuk hadir, sehingga mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak bisa menyebut nama pelungguh satu persatu. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan para sesepuh, para orang tua kita, para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para tamu undangan, bapak kepala kantor urusan agama Kecamatan Mataram, bil khusus kepada kedua mempelai dan keluarga besarnya yang insya Allah kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di sore Sabtu niki kita bisa meluangkan waktu meringankan langkah kita. Walaupun tiang yakin pelungguh-pelungguh yang hadir sore niki bukan berarti pelungguh tidak punya undangan lain, bukan berarti pelungguh tidak punya kesibukan. Tiang yakin sangat banyak undangan para tuan guru kita, para sesepuh, para undangan kita, tetapi dalam rangka dia memberikan rasa bahagia kepada kita, beliau luangkan waktunya, ringankan langkahnya. Sehingga terima kasih yang tak terhingga tiang mewakili keluarga besar ucapkan. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik menyangkut hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, begitu pula hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, tak terkecuali hubungan kita dalam rumah tangga, tak terkecuali bagaimana kita membina rumah tangga yang serasa seperti surga sebelum surga yang sebenarnya. Bagaimana kita membina rumah tangga yang sering diucapkan orang, sering kita baca-baca di undangan-undang pernikahan, sakinah, mawaddah, warahmah. Selanjutnya kepada ananda berdua yang beberapa menit ke depan akan melangsungkan ijab dan qabul. Saya mengenal Gausa Rosandi karena Gausa Rosandi ini adalah keponakan, dia anak pertama dari kakak tiang yang nomor 2, Bapak Samarkandi nama lengkapnya, tetapi dia biasa dipanggil Andi, sehingga waktu tadi mungkin para pengundang kirim salam Pak Samarkandi, katanya bingung, Sayyaran Samarkandi, dia bilang ini akad nikah anaknya lek Darul Falah nggih. Nah, jadi beliau nama lengkapnya Pak Samarkandi. Jadi tiang mengenal atau saya mengenal Gausa ini, Marwan,
itu sejak dia dilahirkan, ya. Jadi saya melihat perkembangannya hingga akhirnya hari ini dia akan melangsungkan akad nikah. Bukan karena dia keponakan saya lalu saya katakan dia itu sudah mateng, pantas jadi seorang ibu, nah, tapi karena saya lihat juga ketika dia merawat Abah Musti, ya. Jadi luar biasa dia merawat datuknya, ayahanda kami Bapak Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Mustadi Abhar, Allah yarham, ya. Sehingga insya Allah untuk merawat amanah, merawat anak-anak, merawat rumah, merawat harta suaminya, insya Allah dia memiliki kemampuan itu. Begitupun kepada dirimu Maron Hakim. Walaupun dari lahir saya tidak mengenal, tetapi begitu menjadi santri di Pondok Pesantren Darul Falah, saya mengenal Marwan Hakim ini termasuk santri teladan, santri yang baik, santri yang rajin. Sehingga insya Allah Ananda berdua ini akan bisa menjalankan bahtera rumah tangga ini dengan baik. Mohon demikian pada kesempatan ini saya akan berpesan kembali kepada Ananda berdua, begitupun tanpa mengurangi rasa hormat yang kepada kita yang merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Apakah kita seorang ayah, apakah kita jadi suami, apakah kita seorang ibu, apakah kita jadi seorang istri, apakah kita anak, menantu, ipar, mertua, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama, menikah itu adalah perjalanan pembuktian dari hakikat penciptaan kita. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita yang pertama sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi hakikat penciptaan kita yang pertama itu adalah jadi khalifah, jadi pemimpin, dan pemimpin kelompok terkecil itu adalah keluarga. Tidak hanya suami, istri juga pemimpin. Sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, bahwa setiap kita ini adalah pemimpin, dan setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita memimpin. Laki-laki itu pemimpin dalam rumah tangganya, istri juga pemimpin dalam menjaga anak dan harta suaminya, dan seorang pembantu bahkan sekalipun dia adalah pemimpin, bagaimana dia menjaga amanah dari majikannya. Dan setiap kita itu akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana kita memimpin. Oleh karena itu, buktikanlah Ananda berdua, Anda sebagai suami, Anda sebagai istri, buktikanlah bahwa Anda mampu memimpin. Karena pernikahan itu tidak hanya senyum isinya, pernikahan itu tidak hanya bahagia isinya. Ya, sekarang ini mungkin kita lupa semua kesedihan kita karena kita sedang berbahagia. Tetapi bagaimana kita menjalankan cana nanti sering diibaratkan seperti bahtera, maka kadang-kadang ada angin, kadang-kadang ada air masuk, kadang-kadang kita menghantam karang. Nah, di sanalah masing-masing kita itu saling menguatkan. Sebagaimana orang bijak katakan, sekejam apapun dunia ini, sekeras apapun ujian di dunia ini, ketika istri mendukung suaminya atau sebaliknya suami mendukung istrinya, maka seorang suami atau istri akan tetap menjadi kuat. Dunia ada apa-apa musuhi dia, yang penting pasangannya tetap mendukung, insya Allah kuat.
Kemudian yang kedua, hakikat penciptaan kita sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiada aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hakikat penciptaan kita yang kedua adalah untuk kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada satupun yang kita kerjakan di dunia ini kecuali kita niatkan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, tak terkecuali pernikahan. Dan pernikahan adalah ibadah yang terpanjang. Dan pernikahan adalah ibadah yang berpuluh-puluh tahun. Sehingga orang bijak katakan seumur hidup itu lama. Sehingga pilihlah pasangan yang terbaik bagi diri kalian masing-masing. Karena pada saatnya nanti hanya pasangan kita yang menemani kita. Hanya pasangan kita yang membantu kita. Orang tua kita mungkin akan berpulang. Anak-anak kita mungkin akan pergi bersama dengan pasangannya. Sehingga tinggal kita dengan pasangan kita. Dia yang akan merawat kita kalau sakit. Dia akan bersihkan kotoran kita kalau kita tidak mampu ke kamar kecil. Sehingga pilihlah pasangan-pasangan yang terbaik. Dan saat ini jika kita sudah memiliki pasangan, baik-baiklah kepada pasangan kita. Akhirnya mari niatkan pernikahan ini untuk kita semakin taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada kebahagiaan yang sejati kecuali didasari oleh taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.